Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Oti, tempat berbagi dan belajar bersama. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Oriface, perhitungan Oriface. Jadi kemarin kita sudah menghitung Nozzle dan Venturi, dan sekarang yang terakhir adalah kita menghitung Oriface. Baik, ini adalah perhitungan Oriface. Kemarin kita sudah di Venturi, kita sudah di Nozzle, long radius, dan yang lainnya. Sekarang kita ke Oriface. Baik, untuk rumus perhitungan Oriface adalah data-data yang perlu disiapkan adalah sama seperti Nozzle, Venturi, dan Venturi tube. Data ini sama, bisa dilihat di video sebelumnya ya untuk ini ya. Dan untuk rumus-rumusnya bisa kita baca di sini. Yang terpenting adalah untuk discharge coefficient. Jadi discharge coefficient di sini rumusnya untuk C adalah seperti ini, dan untuk D yang kurang dari 71 dia ada penambahan rumus seperti ini. Dan untuk yang lain bisa dibaca sendiri ya. Nanti akan saya jelaskan waktu menghitung seperti ini. Baik, sekarang kita akan hapus dulu ini. Kita ambil sekarang adalah untuk yang diameter kurang dari 71. Nah, ini untuk contoh kita ambil data ini 71. Untuk mencari data viscosity dan untuk area bisa dilihat di pertemuan sebelumnya ya, karena ini kita akan membahas untuk perumusan di bawah ini. Jadi referensinya adalah kita pakai rumus C ini, C ini, D untuk kurang dari 71 ada penambahan plus ini. Jadi kalau semisal di atas 71 maka plusnya ini dihilangkan. Ya, benar. Baik, pertama-tama yang perlu kita lakukan itu adalah kita menghitung rumus-rumus ini. Untuk perumusan pipe velocity sama Renard number, rumusnya sama seperti pertemuan sebelumnya ya. Nanti bisa dilihat caranya. Jadi di sini kita lihat kita untuk mencari pipe velocity kita harus mencari area sama volume flow. Nah, di sini volume flow kita belum diketahui ya, kita harus cari. Tapi untuk mencari ini kita harus mencari di atasnya debit
Nah, untuk mencari debitnya kita perlu C. Nah, karena ini rumusnya saling berhubungan satu sama lain, maka yang pertama-tama adalah buat seperti ini data-datanya. Untuk formula tinggal kita masukkan dahulu seperti ini, kita copy. Karena saya sudah bikin, mungkin teman-teman tinggal bikin ya nanti ya. Kita paste di sini. Jadi di sini sama di sini ini kosong, maka hasilnya masih 0. Sama juga untuk Reynolds number, hasilnya juga 0 karena untuk velocity-nya masih 0. Nah, untuk yang A ini, nah di sini A adalah 19.000 beta dibagi Reynolds number akar 0,8. Jadi untuk mencari data-data ini adalah sebenarnya data dari C ini. C ini adalah rumusnya seperti ini ya. Beta, 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 beta. Dan untuk yang di bawah ini L1. L1 M2 M2. Nah, data-data M2 M1 ini kita cari di sini, di mana M2 ini perlu data A untuk mencarinya. Sama seperti yang tadi ini perlu data C juga. Nah, ini breakdown dari turunan dari C ini ya. Untuk mencari C ini adalah ini yang data yang diperlukan. A adalah seperti ini rumusnya, tinggal kita copy, tinggal kita masukkan rumusnya, beta di sini, masukkan saja. Biarkan ya, kalau masih salah, masih error, biarkan, karena kita nanti harus kita isi semua formulanya. Untuk L1, nah untuk L1 sama L2, jadi kita memerlukan datasheet ya. Datasheetnya adalah, nah kalau di sini untuk contoh datasheetnya adalah seperti ini, sama seperti ini. Ini yang dari ISO-nya. Jadi yang dicari adalah panjang ini sama nozzle-nya. Jadi yang ini adalah kalau kita punya datasheet-nya, kita bisa ambil data untuk yang di posisi ini. About 37 ini ya, 37 ini ya. Jarak antara ini, senternya ini sama senternya ini. Senternya ini sama lubang ini adalah di sini tempatnya 37. Itu adalah, itu nanti dikurangi dengan ini T. T ini adalah ini, itu adalah ini 5, nomor 5 ini. 5 itu adalah orifice plate-nya. Jadi ini. Jadi ini 37 dikurangi
3 dibagi 2, 3 nya ini dibagi 2, jadi 37 dikurangi 3 dibagi 2. Ini kalau posisi ini. Nah, ada juga yang seperti ini, contoh lagi, ini spray nomor 2, ini spray nomor 1-nya. Nah, seperti ini. 33 dikurangi T. T-nya mana? T-nya adalah 3 dibagi 2. Jadi 33 dikurangi 3 dibagi 2. Jadi ini apa? Reverse plate-nya. Nah, kalau ketemu nilainya, itu adalah nilai dari L1 dan juga L aksen 1. 3 tadi berapa? 37 dikurangi 3 dibagi 2, sama nilainya ya. Kita taruh di sini. Ini cara lebih mudahnya ya untuk mencari ini ya. Mungkin teman-teman bisa mencari data lainnya juga nggak masalah. Seperti ini caranya. Misal seperti ini juga nggak apa-apa, tapi lebih mudahnya, lebih cepatnya adalah ambil data ini dikurangi dengan data ini. Nah, setelah ini dapat, maka kita akan mencari L1. L1 dibagi D, ini rumusnya ya. Nilainya sama. M2 adalah ini. Nah, ini M2. Masukin saja nilainya, rumusnya. Ini M2. Setelah data-data ini dapat, data-data ini adalah untuk mencari C, ya kan? Untuk mencari C, maka masukkan rumus C ini dengan data-data ini. Nah, C rumusnya seperti ini. Ini adalah rumus C. Masukin rumusnya, dan saya sudah masukkan rumusnya adalah seperti ini. Ini ya teman-teman ya, kalau semisal teman-teman mau bikin, ini adalah rumusnya seperti ini. Kalau saya sudah bikin, jadi saya copy di sini. Masih error nggak apa-apa, terusin saja, biarin. Setelah ini dapat, maka kita akan mencari debit. Debitnya adalah seperti ini, rumusnya sama seperti pertemuan sebelumnya. Nah, kita copy aja. In volume flow sama, kita copy. Dan untuk flow kita copy juga rumusnya ya. Jika bingung rumusnya, samain saja sama rumus ini, ini rumusnya. Dan untuk yang ini juga samain, maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita lihat hasilnya keluar, akan tetapi nilai ini masih error. Gimana caranya biar sama? Nah, sama triknya seperti yang kemarin ya, seperti pertemuan sebelumnya. Triknya kita ubah ini menjadi angka 1,
kita enter, dan ini udah mengisi, dan kita balikin lagi, Ctrl Z. Nah, nilai-nilainya sudah keluar semua. Nah, didapat flow-nya adalah di nilai 9 ton ya, ini 9 ton ya. Nah, semisal kita ganti ini seperti di sebelahnya, kita sama dengan 254, yang ini kita sama dengan 254. Nah, nilainya sama. Jadi begitu ya untuk membuat rumus perhitungan untuk Horifast-nya. Nah, mungkin teman-teman yang dibutuhkan itu datasheet-nya adalah yang diperlukan ini. Atau bisa menggunakan ini untuk L1, L2, aksen 2. Ini yang paling diperlukan datasheet adalah ini. Dua ini yang kuning ini ya, L1, L2. Setelah itu yang lainnya adalah menggunakan rumus. Nah, data ini yang diperlukan untuk menghitung C, karena C yang ini beda seperti yang C yang Venturi atau nozzle yang lain. Jadi seperti itu ya. Ini untuk yang D kurang dari 71. Gimana kalau D nya di atas 71 seperti ini, 285. Kalau D nya di atas 71, ini rumusnya tinggal kita hilangkan ini. Ini kan plus 0,11. Nah, ini kita hilangkan rumus ini. Kita tinggal delete ini. Kita tinggal hilangkan rumus itu. Dan ini dijadikan rumus ini. Ya. Oh, pakai C-nya aja ya ini. Nah, ini dari awal lagi berarti ini.
seperti itu ya rumusnya ya. Yang ini udah sama, ini sama. Nah kalau yang C, kalau semisal di atas 7 mungkin bisa kita ini keliru dia. Ini enggak usah. Nah ini kalau semisal kita C nya itu adalah di atas, nah ini maka kita menggunakan, lihat di sini ya, ini terakhirnya rumusnya adalah di 1,3. Kalau semisal kurang, nah ada penambahan di sini. Ini bedanya. Yang beda di rumusnya ini ya. Jadi seperti kalau ini, kalau ini menggunakan data ini 71, kalau ini auto ya, dia akan menghitung dua, sini sama sini. Ini rumusnya juga di sini ya, untuk debitnya ya. Ini udah benar, ini sama ini. Ini sama ini. Jadi kalau semisal kita tadi ubah datanya ini seperti ini, maka rumusnya dia akan menjadi seperti ini. Ini adalah D yang di atas 71, ini kurang dari 71, 54. Karena tadi C nya kita udah ganti, plusnya kita hilangkan, maka di sini C adalah C untuk perhitungan di atas 71,12. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, kalau mau menghitungnya. Dibikin, mungkin teman-teman bikin dua seperti ini, C untuk di atas 71 dan kurang dari 71. Mungkin seperti itu untuk perhitungannya. Mungkin teman-teman bisa mencoba, mungkin agak perlu sedikit ketelitian ya untuk mengerjakan ini ya. Mungkin dari saya untuk perhitungan Orifice cukup di sini. Mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.